Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Nah, sekarang ini kita mau membahas tentang root. Nah, nanti dia bisa berpindah-pindah halaman. Sebelum itu saya ingin menampilkan hasil latihan praktikum sebelumnya yang kemarin. Nah, seperti ini hasilnya. Kemarin punya saya udah bisa, cuman saya udah selesai ngerjainnya di lab. Nggak tahu kenapa di sini nggak bisa dijalankan, jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, dia bisa pindah-pindah halamannya pakai root. Nah, itu sama juga kayak kemarin, cuma bedanya ini bisa ada tambahan rootnya, bisa pindah halaman. Nah, kalau ini kayak kalau dia ngetik sembarang asal-asalan itu dia menampilkan not found. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk latihan yang kemarin. Lanjut, skip. Oke, di sini saya ingin menampilkan di Figma yang saya ambil gitu. Nah, ini sama yang seperti sebelumnya ya. Ini Figma yang kemarin saya ambil. Nih, saya contoh yang ini buat sama persis seperti ini. Lanjut, di sini saya ingin menampilkan beberapa halaman nantinya. Nah, sebelumnya kita buatnya di folder gitu. Nah, di sini kita keluarkan gitu. Jadi panggilan utama itu di index. Jadi nanti pas diakses kayak nggak perlu slash lagi, langsung tuh karena dia di index. Dan main kita sekarang di app.jxx dan main jxx. Nah, ini membungkus. Nah, sebelum itu, nah di sini kan ini dulu. Nih app.jxx ini yang sebagai panggilan utama kita. Nah, ini ini yang kita ambil dari pertemuan sebelumnya ya, tinggal kita masukin aja ke sini. Lalu untuk main JSX ini, nah di sini kita bungkus dia apps yang ini kan panggil gitu kan. Nih, kita bungkus di dalam browser router. Nah, browser router. Sebelum itu kita perlu menginstal router DOM-nya. Kalian ketikkan aja npm install router DOM. Nah, tidak install. Nah, kita bungkus dalam router DOM dan jangan lupa di impor ini import otomatis. Nah, untuk inilah pemanggilan utama kita nantinya. Ini sebagai acuan utama kita app.jxx. Nah, di sini ada ini yang kemarin biasa header sidebar. Nah, di sini ada nanti untuk root. Nah, untuk root inilah dia untuk pemindahan halaman tuh. Pastinya kita import dulu. Nah, oke, kita masuk ke halaman pertama. Halaman pertama tuh ada dashboard lah ya. Pasti dashboard ini seperti biasa, nggak banyak berubah. Cuma di sini ada penambahan. Nih, import page header yang diambil dari sini. Page header. Nah, halaman pertama dashboard. Lanjut, yang kedua itu ada exercise. Nah, sebelumnya saya ada sedikit kurang nih, harusnya ini jadi komponen itu dalam di sini taruh ya, biar jadi props gitu kan. Cuma udah terlanjur bikin kan, jadi mau ya Pak ya. Oke, nah coba kita runkan aja dulu ya. Nih. Nah, ini dia yang kayak Figma tadi. Ini jadinya. Ini adalah halaman dashboard. Tidak banyak berubah. Di sini kita pakai page header dia agar lebih ringkas saja gitu. Oke. Nah, untuk halaman kedua ini exercise. Nah, terus
seperti biasa kita import yang di sini tadi komponen. Nah, di sini ada saya import data JSON halaman kedua nih. Data JSON yang diambil dari folder data. Ya, kita ekstrak, kita import dari sini. Nah, ini isinya data. Di sini kita sampai exercise ya. Cobalah kita tengok. Trainer dulu. Maaf. Halaman kedua itu trainer JSX. Nah, kita import komponen dan JSON-nya. Mana dia? Nih, trainer. Seperti inilah tampilannya. Kan setelah kita buat ini dari kelas-kelas dari sinilah kita ambil. Inisiasi lah namanya. Nih, dan pastinya di FJXS kita panggil nih kelasnya dan kita import sini trainers ya, ini untuk trainers ya, pastinya diimport lah. Lanjut yang kedua apa ya? Lanjut yang kedua ada exercise. Oh ya, saya kan tampilan admin ya, di bentuk tabel semua. Lanjut untuk exercise sama aja seperti biasa. Page header tuh menerapkan propsnya. Nih manggil propsnya nih biar codingannya tuh ringkas. Seperti itu goalnya ya kan. Nah, jadi setiap kita pindah-pindah dia masih ada itu ya. Nanti dia karena kita tambah di sini tadi. Nah, di sini untuk page header tadi kan, jadi dia otomatis seperti itu. Seperti biasa JSON juga import data-datanya kepanggil dan tampil. Nah, ini untuk halaman kedua. Lanjut halaman berikutnya itu di kelas. Kelas juga sama, berbentuk tabel. Nih seperti inilah tampilannya. Sama juga page header kita import dan data JSON-nya. Ini stats finalisasi. Terus juga kita panggil propsnya apa namanya, page header-nya tadi. Nah, tampilnya kan. Itulah juga dan seterusnya. Nah, kita inisiasi. Nah, berikutnya itu ada namanya error not found. Misalnya kita salah apa namanya, kalau kita sembarang ketik tuh kan pasti nggak ada muncul apa-apa gitu ya. Jadi kita mau nampilkan tuh error, atau misalnya kita ada menu yang nggak boleh kita kunjungi lah kan, nggak apa kan, ada forbidden ya, jadi nggak boleh. Nah, ini sebagai contoh sini saya buat dulu di komponen ya, error diinisiasi menggunakan props. Ini kode dibuat dulu di komponen kan, lalu kita buat lagi folder baru namanya error. Nah, disinilah isinya not found 400 seperti ini. Ini udah kita perhatikan gunakan props, jadi kita tinggal import aja yang komponen error di sini tadi 401 dan 403. Dan pastinya kita juga panggil kita import juga di apps.js. Nah, nih root ini untuk berpindah halaman ya. Pastinya ini rootnya kita import nih manual otomatis. Ketikin aja root ini. Nah, root nanti dia otomatis muncul sini. Ini juga banyak, pastilah kita import lah untuk pemanggilan yang error dari not found. Nah, ini juga di nah, ini juga ada link menu kelas di mana? Di sini ya, di
di sini di menu kelas. Itu sebabkan biar ini aktif ini. Oke, kita coba kalau apa tadi, notepad tadi. Jadi saya buatnya seperti ini. Nah, kalau dia ketik notepad 400, dia akan nampil 400, coba 1 kan, dan 33. Tuh harapannya, mungkin harapan kedepannya ya kayak misalnya ada menu yang nggak bisa kita buka gitu kan, pas kita tekan ini yang muncul. Cuman untuk sekarang segini dulu. Oke, mungkin cukup sekian pada materi kali ini tentang root, kemana kita bisa berpindah halaman lebih apa lagi ya, karena kita sudah berpindah-pindah halaman. Balik lagi nih back. Jadi saya ada yang tinggalan. Nah, untuk desain Figma yang ini nih saya ambil dari Figma yang ini nih, di sini nih, yang ini ya, dan untuk adminnya yang ini. Nah, itu aja sih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pada materi tentang routing ini, perpindahan halaman dan juga halaman yang error. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.